Assalamualaikum semua, kembali lagi di MITech bareng saya Fadil. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang bottleneck. Kenapa saya bahas tentang bottleneck? Karena di video-video sebelumnya saya lihat ada komentar yang kayak gini, Bang, VGA ini sama prosesor ini bottleneck gak? Atau Bang, racikan ini bottlenecknya tinggi atau enggak? Nah, kayak gitu. So, di video kali ini kan saya mau ngebahas bottleneck lebih ke analogi sih. Jadi yang belum paham sama sekali tentang bottleneck atau yang salah paham sama bottleneck juga gitu kan. Jadi gini, bottleneck itu nggak cuma di GPU atau CPU atau RAM atau storage doang. Ya, kalau di storage sih paling jarang, kecuali kalau masih pakai hard disk ya. Dan di apps-nya pun bisa membuat bottleneck. Tapi dalam intinya gitu, bottleneck bisa terjadi karena salah satu dari komponen atau software PC kalian menghambat proses kinerja komponen lain. Jadi istilahnya bottleneck itu kayak di dunia nyata. Jalanan dibuka cuma satu arah, yang searah sebaliknya dihentikan kayak di puncak. Yaitu otomatis menghambat arus yang sebaliknya. Atau kayak gini deh. Bottleneck itu kan artinya leher botol ya. Jadi kalau kalian nuangin air dari botol, otomatis kan akan terhalang sama si mulut botolnya itu yang lebih kecil dari badan botolnya. Itu yang namanya bottleneck. Beda lagi kalau kita nuangin air langsung dari gelas atau ember yang si mulutnya itu sama besarnya sama si badan si ember atau si gelasnya itu. Jadi gitu ya. Atau contoh lain dari bottleneck itu ya ibarat sembelit. Ya, contohnya gini, VGA itu ususnya, si prosesornya itu ya silitnya, dan performanya itu ya tainya. Jadi kalau ususnya bagus, silitnya bermasalah, ya tainya susah keluar, ya sembelit deh gitu ya. Udah mah performanya tai gitu, makin tai. Ya sorry buat yang lagi makan. Tapi tolong digarisbawahi, kalau mau upgrade si CPU atau si VGA dan bakal bottleneck, tolong jangan terlalu dipikirin. Karena ya bottleneck bisa diakalin dengan setting-setting di games atau aplikasinya tersebut ya. Contoh games GTA 5 yang berat di CPU, cari settingan yang beratin ke VGA-nya seperti tekstur, shadow, rendering scaling, shaders, dan lain-lain. Tapi kecilin render scalingnya, atau kalau masih terasa tidak enak, bisa mulai dari lock FPS-nya ke VSync, atau bisa bilang lock kayak refresh rate monitor kalian di 60 atau 75 Hz. Atau kalau masih gak enak, bisa set ke 30 FPS. Ya walaupun ya feel-nya kayak konsol. Dan sebaliknya, kalau game yang berat di VGA seperti The Witcher 3, bisa melakukan sebaliknya dan cari sampai ketemu settingan yang paling enak buat dimainin. Bottleneck di atas 75% sampai 100% ya beda lagi ceritanya Pak. Dan tolong jangan nanya yang aneh-aneh. Contohnya, Bang, Pentium 4 tambah RTX 2080 Ti bottleneck gak? Bang, pakai CPU ini sama VGA ini bottleneck gak? Nah, yang kayak gitu sih gak akan saya jawab ya, karena ya kalian bisa mikir sendiri lah ya. Dan ya sebelum bertanya lebih lanjut, alangkah baiknya cek dulu spek yang mau di-upgrade di pcbuilds.com/kalkulator. Linknya saya bakal taruh di deskripsi ya. Dan sekaligus biar agak panjang videonya, saya mau kasih tahu caranya biar ngekalkulasiin di pcbuilds.com ini. Oke, yang pertama kita buka dulu yang jelas browser sama si pcbuild kalkulatornya. Dan kita pilih CPU-nya, ada AMD sama Intel. Karena biar gak pusing ya, saya mau matching aja si PC saya ya, yang pakai Pentium G4560 ya, PC saya kentang ya. Oke, dan kita pakai GPU-nya yang saya pakai si GTX 1050 Ti. Oke, kita langsung calculate. Gampang kan? Oke. Ternyata average bottleneck percentage-nya adalah 19,22%. Jadi ya prosesornya katanya terlalu rendah untuk si GPU-nya. Oke, ternyata ya gitu. PC saya juga bisa bottleneck gitu ya. Tapi saya nggak pikirin karena ya tetap aja enak gitu. Dan kalau kalian pengen seimbangin banget, ya kita coba cari lagi ke si VGA yang lebih rendah atau CPU-nya lebih tinggi. Tapi saya memilih VGA yang lebih rendah. Kita pakai si GTX 750 Ti ya, kita coba. Kita calculate. Oke, ternyata average bottleneck-nya 2,5%. Graphic card dan prosesor will work great together ya, jadi akan bekerja dengan maksimal ya, akan seimbang bekerjanya. Tapi perlu diperhatikan bahwa ya kalian jangan terlalu terpaku sama si bottleneck kalkulator ini, karena ya saya nggak tahu kalian mau pakai si PC-nya buat apa dulu. Misalkan PC kalian mau dipakai buat editing video, ya
Misalkan kalau buat dipakai editing video, berarti kan harus si CPU-nya lebih kencang, si VGA-nya nggak terlalu dipakai kan untuk rendering. Nah itu kan jadi bukan bottleneck kan namanya gitu. Kecuali kalau kalian mau dipakai main game full, itu kayaknya bakal kepake si bottleneck kalkulator ini. Karena ya biasanya kan kalau game, walaupun ya CPU bound atau GPU bound, dua-duanya rata-rata kan kepake banget kan. Jadi ya buat kalian para gaming sih masih bisa mengandelin si bottleneck kalkulator ini. Tapi ya intinya mah kan tergantung kalian mau pakai PC itu buat apa gitu. Ya oke, itu aja sih kesimpulannya. Dan itulah arti bottleneck yang sebenarnya. Kalian jangan terlalu khawatir sama bottleneck, dan jangan terlalu dipikirin juga sih sebenarnya, kecuali emang udah di atas 75% sampai 100% si bottlenecknya. Begitu. Oke, jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dan apabila video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian atau siapapun itu yang pengen build PC atau mau pengen upgrade tapi khawatir sama bottleneck. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini apabila channel ini menarik dan kontennya bermanfaat buat kalian. Saya Fadil, link sosmed ada di deskripsi dan ada di sini. Follow ya, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker, tetap di rumah aja, stay safe seperti biasa. See you next time. Wassalamualaikum.